Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Citanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas HP premium guys. Iya. Wow, amazing. Ya, di depan kita ini ada HP flagship ya dari Samsung, yaitu Samsung Note 5. HP ini milik subscriber ya. Beliau bercerita HP ini tuh dulu pernah dibeli pertama kali rilis ya. Wow, nggak bisa dibayangkan ya berapa harganya. Dan kelihatannya sih ini beliau nih kayaknya mantan anggota DPR ya. Tentunya banyak duit kala itu. Oke, ini saya melihat itu ada seperti retakan ya. Nah, ini kemungkinan besar sih HP pernah jatuh ya. Lalu saya melihat ada retakan guys. Jadi ada retakan satu helai. Kalau kita perhatiin ya, untuk di flagship dari Samsung, di era kejayaannya itu rata-rata seperti apa ya, bentuknya itu seperti melengkung ya. Ya, saya melihat di bagian ada S Pen-nya ya. Karena ini adalah Samsung Note 5. Note itu identik dengan catatan ya, tentunya ada S Pen-nya. Oke, kita sudah coba perhatiin secara fisik ya. Sebetulnya masih mulus, hanya retak sehelai. Kita akan pastikan ya dengan Smart USB bagaimana reaksinya. Saya akan coba cas ya. Dan sekedar informasi, HP ini tuh sudah ngangkrak bertahun-tahun di lemari. Itu cerita beliau ya. Ya, saat saya coba cas itu hanya 0,3 lalu 0,2 ampere ya. Nah, ini artinya itu bukan pengisian atau bukan ada arus yang masuk di HP-nya. Kecil banget ya, 0,2 ampere tuh kecil banget. Oke, kita lepas saja. Lalu kita akan bongkar ya hingga ke bagian mesin. Kita akan cari tahu apa kerusakannya. Karena di sini saya itu dipercayakan ya sama beliau untuk ngecek kira-kira masih ada harapan kah? Kira-kira masih diperbaiki bisa enggak, dan estimasinya berapa, seperti itu. Oke, kita akan bongkar bagian back cover dulu ya. Sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Samsung Galaxy Note 5. Displaynya 5,7 in, lalu kamera 16 megapiksel. Untuk RAM-nya 4 GB ya, dan baterainya 3000 mAh. HP ini dirilis tahun 2015 dan menggunakan LCD Super AMOLED. Untuk chipsetnya menggunakan Exynos. Jadi untuk di Samsung tuh rata-rata Exynos ya. Lalu HP ini itu kategori flagship ya, atau premium kala itu. Ya, ini sambil kita buka untuk back cover ya. Tentunya bantu dengan blower atau dengan pemanasan. Ya, ini sudah terbuka dan kelihatannya HP ini tuh belum pernah dibongkar guys, karena dari lem-lemannya masih rapi ya. Oke, kita langsung buka untuk baut-bautnya. Sempat kita lihat ya, itu penampakan ada seperti kertas hitam. Itu kemungkinan fitur dari HP ini udah support wireless charging. Wow, amazing ya. Di tahun 2015 itu mempesona guys, sudah support wireless charging. Lalu yang kepo berapa harganya, saya cari di artikel ya. Jadi Galaxy Note 5 itu kurang lebih 10 jutaan ya, atau 9.999.000 dengan internal 32 GB. Nah, ini pre-ordernya ya, mulai 6 September 2015. Wow, saya melihat SIM tray ada di bagian atas ya, kita lepaskan.
Oke, setelah baut semua terlepas, kita akan copot bagian tulangan ya, atau framenya. Wow. Nah, ini bagian framenya terlihat masih mulus ya. Indikasinya HP ini tuh belum pernah masuk air jika kita lihat dari fisiknya. Ya, ini sudah ketampilan mesin guys. Bisa diperhatiin ya, komponen yang berada di mesin masih rapi dan utuh. Tidak ada tingkat korosi yang terjadi ya, padahal HP ini tuh kurang lebih usianya sudah 7 tahun. Belum lagi HP ini rusak dibiarkan beberapa tahun ya di lemari. Oke, kita akan copot ya untuk konektor baterainya. Untuk tahapan awal kita mesti cek ya, baterainya apakah normal, apakah almarhum. Seperti biasa ya, saya gunakan aktivator baterai. Sesuaikan dengan konektornya, lalu kita pasangkan seperti ini ya. Lalu kita akan cas ya. Mengapa kita langsung ke baterai? Karena HP ini udah bertahun-tahun di lemari ya, otomatis baterainya nggak tahu statusnya bagaimana. Nah, ini di saat saya coba sambungkan smart USB, perhatiin ya, lampu merah di aktivator nyala tapi tidak ada indikator jalan. Wow, artinya ini baterai almarhum, betul-betul almarhum. Bukan suri ya. Kalau suri itu masih bisa kita suntik dengan aktivator, namun baterai ini sama sekali ya sudah nggak bisa tertolong lagi. Wow. Nah, ini kasus yang sering terjadi ya untuk di baterai Samsung. Baterai Samsung itu tipenya lain dari yang lain ya di baterai Android yang lain. Kebanyakan baterai Samsung itu kualitasnya berbeda. Kalau terjadi drop, biasanya dicas sama sekali nggak mau gitu, kita harus aktivasi ya. Namun untuk di baterai Android yang lain itu biasanya tanpa dikejut itu bisa ya. Kalau Samsung kalau sudah habis total ya nggak bisa lagi, harus diaktivator dan itu biasanya bisa diperbaiki. Berbeda dengan baterai yang ini ya, kita sudah aktivator, nggak ada jalan di smart USB nya. Analisa sementara baterai ini almarhum, benar-benar almarhum, bukan suri lagi. Oke, untuk memastikan saya cek nilai tegangan baterainya. Dan tentunya tidak punya sama sekali ya, karena kan kita cas tidak ada pergerakan. Nah, ini sama sekali ya tidak ada. Ya, saya akan nyoba bongkar untuk di bagian air fuse nya ya, untuk memastikan nanti bagaimana ini solusinya. Karena biasanya jika baterai yang betul-betul sudah rusak itu nggak bisa diperbaiki ya. Apakah baterai ini masih bisa untuk diperbaiki? Perhatiin, sama sekali ya tidak ada pergerakan ya saat kita sambungkan smart USB. Artinya ini memang betul-betul almarhum guys. Oke, saya gunakan coba iseng-iseng berhadiah ya dengan cara jumper air fuse. Namun di sini jumper air fuse saya sudah pernah eksperimen ya untuk baterai yang rusak, itu tidak berhasil. Berbeda rusaknya jika dia mati suri ya, dan tidak kuat itu masih bisa kita perbaiki. Berbeda untuk baterai yang ini, sama sekali sudah kita aktivator nggak ada indikasi. Kita coba dengan jumper fuse. Namun saya tidak yakin ini bisa ya, karena memang betul-betul sudah almarhum baterainya. Ya, untuk di beberapa baterai yang kualitas bagus itu pasti ada air fuse-nya, ditandai dengan ada simbol huruf ya, baik Queen, R, H, macam-macam ya. Intinya dia ada komponen yang besar warna hitam, ada tulisan hurufnya. Ya, lalu kita akan jumper seperti ini ya. Lalu kita potong kabel jumperannya. Lalu kita akan coba rapikan lagi dan kita akan tes ya. Jadi
untuk metode jumper fuse itu digunakan jika baterai lemah ya, tidak kuat ngangkat, ataupun baterai rusak masih bisa ya. Namun berbeda untuk yang ini memang betul-betul rusak guys. Siapa tahu di jumper bisa ya, dan ternyata masih tetap ya. Jadi sudah almarhum, baterai sudah fix ya rusak. Mudah-mudahan beliau nonton, ini baterai sudah nggak bisa diperbaiki. Secara fisik kita bisa lihat ya, dia masih nggak kembung, dia masih bagus. Namun ya karena faktor dibiarkan beberapa tahun, ya seperti ini. Oke, saya akan ambil baterai Samsung yang lain, dan saya nggak punya stoknya untuk baterai yang tipe seperti ini. Otomatis kita akan terhenti ya. Bagaimana kita ngecek bagian mesin? Saya coba akan ambil baterai bekas dari Samsung A20 ya. Jika baterai bagus dia langsung nyala ya. Lalu jika dicas smart USB langsung lampu LED biru nyala. Berbeda dengan baterai yang ini ya, tadi itu sama sekali nggak ada LED birunya. Ya, sambil kita nunggu untuk ngecas baterai Samsung. Jadi itu bekas baterai Samsung A20 ya. Jika kepalanya sudah cocok ya, ya tentunya bisa buat kita cek untuk mesin di Note 5 ya. Nah ini saya pasang kembali ya, dan ini sudah fix, baterainya sudah nggak bisa digunakan. Ini kita sudah dapati satu permasalahan ya, yaitu baterai harus diganti. Ya, ini kita biarkan. Ya, ini kurang lebih sudah 10 menit ya. Saya lepas. Kenapa saya ambil Samsung baterai Samsung yang beda, namun kepalanya sama ya. Kita akan coba cek bagian mesin, itu tujuannya. Ya, saya akan cek dulu nilai tegangannya ya setelah saya cas tadi. Apakah sudah keluar minimal ya 3,5 lah, sudah ngangkat ya. Oke, sudah ngangkat 3,6 ya, artinya baterai sudah bisa menghidupkan. Lalu kita cek ya, konektornya ini sama tapi belum tentu positif negatifnya. Kita tentukan dulu ya, untuk di baterai positifnya sebelah kanan. Lalu untuk di mesin kita cek di konektor jalur VBAT itu bisa dicek dengan seperti ini ya. Jika dia 00 artinya berarti itu kaki negatif. Nah ini negatif ya. Lalu yang sebelahnya muncul nilai itu positif. Berarti yang kiri negatif, yang kanan positif. Begitu ya caranya. Lalu kita sambungkan, sesuaikan kutub positif kanan ya dengan di baterai. Karena kita akan cek terutama di bagian LCD dan mesinnya bagaimana. Oke, setelah itu lalu kita akan pastiin dengan cara pengecasan. Dan perhatiin ya, proses baterai yang kita sambungkan ke HP lalu kita cas berapa nilai ampernya. Oke, ini saya cas dan bisa diperhatiin ya, konsumsi ampernya 1,6 ampere. Ini artinya normal ya. Namun di display di LCD tidak muncul gambar ya. Namun HP-nya kondisi normal karena muncul 1,6 ampere. Jika saya cas tanpa baterai munculnya 0,2 0,3 ampere. Berarti untuk baterai yang rusak tadi dia tetap bisa ngecas ya. Itu artinya bukan ngecas nyampe ke baterai tapi tanpa mesin karena baterainya rusak. Jika dia dengan baterai otomatis nilainya 1 ampere ke atas. Nah ini saya coba nyalakan, ada respon ya. Tapi LCD no display. Nah ini perhatiin ada lampu LED-nya. Ini indikator bahwa mesin tuh proses ya. Tapi tidak muncul gambar atau blank hitam.
Wah, ini berarti LCD rusak guys. Memang dari awal saya curiga ya, LCD retak satu helai. Tapi kan harus kita pastiin dulu ya, karena biasanya AMOLED itu tahan. Tapi ternyata memang rusak guys. Oke, kita sudah dapati dua kerusakan. Yang pertama baterai, yang kedua LCD. Nah, ini tentunya kita mesti cek dulu di konektor. Saya rasa LCD aman, konektor LCD. Lalu kita akan coba ya, kita akan coba copot bagian mesinnya, karena saya akan memastikan apakah ada tingkat korosi yang bisa mengakibatkan blank hitam ataupun lampu putus. Kita pastiin dulu untuk mesin. Wow, saya yakin ini mesin aman guys. Jadi memang sih permasalahan 100% LCD yang rusak. Karena ini bisa perhatiin ada satu helai ya, ini tembus hingga ke bagian dalam kelihatannya. Supaya lebih kelihatan, saya akan coba bersihkan dulu ya. Kita akan terawang apakah memang LCD-nya retak tembus ke dalam. Nah, ini saya bersihkan dulu. Wow, saya bisa lihat ya dari samping, ternyata LCD-nya tembus hingga ke bagian dalam ya. Retaknya itu berarti memang fix ya, ini LCD rusak. Oke, untuk HP ini sudah saya cek semuanya. Mudah-mudahan pemilik nonton, dan saya simpulkan ini permasalahan ada dua yang mesti diperbaiki ya. Ya nggak diperbaiki, diganti ya. Yang pertama baterai harus diganti. Untuk estimasi harganya itu sekitar 160-an untuk yang ya original ya, istilahnya begitu ya. Lalu untuk bagian mesin saya rasa aman karena tidak ada tingkat korosi. Dan yang jelas yang paling wow itu di LCD guys. Karena untuk LCD AMOLED harganya wow. Untuk yang OLED saja 875. Lalu untuk yang full set original itu ya, keterangannya sih full set original ya, itu 2.680.000. Jadi bisa dikalkulasi sendiri ya. Dan beliau kalau nonton bisa segera konfirmasi bagaimana ya selanjutnya, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Intinya beliau mempercayakan saya untuk ngecek berapa apa rusaknya, berapa estimasinya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijalani manfaat dan terima kasih. Bye bye, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and